Oke bro, hari ini kami bertiga akan mengadakan hiking ke hutan belantara ya, hutan yang sangat indah di tempat kami ya. Dan insya Allah nanti selama perjalanan kami akan mereview beberapa jenis tumbuhan ya, atau buah-buahan yang sifatnya itu edible ya, yang bisa dimakan, yang mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif ketika kita kelaparan saat hiking. Oleh karena itu, ikuti keseruan kami. Go! Oke kawan-kawan, di perjalanan hiking kali ini kita mencoba untuk menemukan keanekaragaman hayati yang bisa kita nikmati ketika kita melakukan hiking. Salah satunya adalah daun-daun atau tumbuhan, yaitu jenis-jenis flora yang edible. Edible itu yang bisa dimakan ketika kita hiking, dan ini menjadi bahan alternatif ketika kita dalam perjalanan hiking. Ini salah satu contohnya, saya menemukan ini. Saya lupa lagi cuma namanya sayang. Ini coba kita makan. Ini rasanya asam. Orang-orang dulu ini menjadikannya atau membuat atau menggunakan daun ini untuk masak sebagai ganti dari asam Jawa. Nah ini enak dimakan. Cuma saya lupa lagi ini apa namanya. Yang jelas ini edible. Kalau kawan-kawan menemukan seperti ini, silakan kalian makan. Nah ini seperti ini nih. Ini daunnya seperti ini. Ini kecil-kecil, kemudian di sini berbulu, ada ininya. Ada apa istilahnya ini, cucuk, apa istilah cucuk itu apa artinya? Duri. Nah ada durinya kayak gini. Nah ada bunganya. Kalau kita masak terutama sayur asam, sayur bening. Nah ini kita pakai ini sebagai ganti dari asam, ini enak banget. Ini bisa dimakan. Lumayan lah. Ya, ini bisa dimakan. Nah ini salah satu anugerah Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Ya, salah satu keanekaragaman hayati yang luar biasa. Intinya ini bisa dimakan. Oke. Nanti kita cari lagi, dan masih banyak kita di hutan di sini. Kita akan menemukan jenis-jenis flora yang daunnya atau buahnya bahkan bunganya bisa kita makan. Oke? Oke, sip. Kita lanjutkan. Wah, mantap ya view-nya kan. Baik kawan-kawan. Kebetulan sekarang kami akan makan siang. Nah, kami akan mencari lalapan. Kebetulan kami sambalnya itu akan buat, tapi lalapannya belum ada. Tapi kami ada di hutan, bagaimana cara menemukan lalapannya? Nah, salah satunya akan saya tunjukkan salah satu pohon pisang, tapi yang bukan pisang yang dimakan nanti untuk lalapannya. Pengen tahu? Coba ikuti saya. Nih. Ini. Nah ini. Tidak semua jenis pisang itu ya bagian tertentunya bisa dimakan. Kebanyakan pisang yang bisa dimakan itu hanya jantung dan buahnya saja yang sudah matang. Tapi ternyata untuk jenis pohon pisang ini namanya pisang kulutuk kalau di kami ya namanya. Ada bagian dari pohon pisang ini yang bisa kita makan. Apanya? Bagian dalamnya. Coba kita ini ya. Nggak apa-apa karena ini ada di hutan ya. Di hutan, dan kita tidak merusak, hanya mengambil sampel aja. Dan untuk kita makan nanti, untuk kita nikmati untuk makan siang. Nah ini kita ini ya. Nah ini kita ambil yang mudanya. Nah begini ya. Coba kita ambil bagian dari dalam pohon pisang ini. Ini bagian terdalamnya ya. Nah ini kayak gini. Ini nah seperti ini. Nah ini kita ambil lagi, terus ada bagian terdalam yang paling empuk ya, yang paling mana ini nih. Ini bagian ini nanti ini bisa dimakan, dicoyalkan atau dijadikan lalapan untuk kita makan. Nah ini enak nih. Apalagi ini kalau dimakannya dengan sambal terasi ya. Tapi kalau di perjalanan di alam seperti ini, hutan seperti ini ya,
Kita yang penting bisa kenyang tetapi menyehatkan gitu aja, jadi energi. Nah ini kayak gini nih. Nah ini enak ini dimakan. Coba kita coba. Walaupun agak kesat, tapi ini kalau dicoelkan dengan sambal, ini nanti enak, lebih enak. Ya, ini enak. Tapi jangan coba-coba dengan jenis yang lainnya. Contoh makan cau Ambon, cau nangka dan lain-lain. Kok cau ya? Pisang maksudnya. Ya. Jangan dicoba yang lain. Karena mungkin rasanya akan pahit. Tapi kalau ini rasanya enak ya. Enak rasanya. Dan ini tidak akan menimbulkan keracunan. Insya Allah ya. Nah seperti ini. Kita nanti akan mengambil lagi untuk makan siangnya. Oke? See you. Baik kawan-kawan, kali ini saya menemukan salah satu vegetasi dari sekian banyak ragam hayati yang ada di alam ini, ya, khususnya di daerah kami, daerah Subang ini. Ini daerahnya berair tapi sangat sejuk ya, di atasnya hutan belantara. Nah ini ada salah satu vegetasi yang sangat bermanfaat sebetulnya kalau kita tahu manfaatnya. Ini akan saya cari tahu. Nah ini salah satu jenis talas-talasan. Tapi dia tidak berumbi ya, dan tidak dimanfaatkan umbinya. Tapi orang-orang terdahulu mengajarkan kami bagaimana cara memanfaatkan dari pohon ini. Ini namanya pohon sente. Apa yang bermanfaatnya? Dan yang bermanfaatnya adalah air yang ada di dahan pohon sente ini. Untuk apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk mengobati batuk yang dialami orang-orang terdahulu. Dan itu yang saya rasakan dulu sangat manjur. Nah kawan-kawan, bagaimana caranya? Ini jenis seperti ini, daunnya seperti ini, ya sama dengan talas yang biasa, tapi tidak berumbi. Nah ini contohnya begini, ini caranya. Ini dipotong dulu, nah kayak gini potongnya. Nah seperti ini, kemudian kita cari pemberat agar ini seperti ini. Nah ini agar menjulur ke bawah. Kemudian sebelum kita sadap, ini nanti disadap ya. Sebelum kita ini bersihkan dulu, nah ini getahnya. Diusahakan getahnya ini jangan sampai nanti masuk ke bagian air yang akan kita sadap. Nah setelah begini, bisa kita pakai batu, kemudian pakai tali, kita catelkan di sini sehingga menjadi pemberat. Nah ini nanti akan keluar air, masukkan kantong plastik atau kantong kresek atau apapun yang bisa menjadi wadah. Kemudian masukkan ke sini, diikat di sininya. Kemudian biarkan sadapan kita ini selama 1 malam. Pagi-paginya bisa kita ambil, nanti akan masuk sekian banyak air dari dahan pohon ini dan pohon talasente ini. Airnya bisa diminum pagi-pagi dalam keadaan dingin dan segar, dan itu akan menjadi obat batuk yang sangat mujarab yang pernah saya rasakan. Oke, begitu dulu kawan. Nah ini seperti ini pohonnya. Ini banyak bisa ditemukan, mungkin kawan-kawan pernah menemukannya tapi tidak tahu manfaatnya. Sekarang kami ngasih tahu dan itulah manfaatnya. Oke. Nah ini sekali lagi ini sejenis pohon talas ya. Jenis pohon talas tapi tidak dimanfaatkan untuk umbinya. Adanya di daerah berair. Kalau tidak di daerah berair itu tidak ada biasanya. Ya, di daerah berair dan berhumus dan tumbuh dengan baik ya. Ini tanahnya lembab, banyak berair. Nah ini baru talas ini muncul alias tumbuh dengan baik ya gitu. Kalau untuk masalah penjelasan ilmiahnya saya tidak tahu ya. Yang jelas inilah seperti ini seperti ini. Nah ini daunnya seperti ini. Karena kan jenis talas banyak, tapi ini yang dimanfaatkan oleh orang tua terdahulu untuk dimanfaatkan airnya sebagai obat batuk alias obat batuk alternatif tapi sangat manjur. Oke, see you later.
Oke kawan, kali ini saya menemukan sejenis buah yang langka ya, yang tidak ada di pasaran. Ini namanya buah parahulu. Ini buah ini kalau diambil ya pada saat matang dan dimakan itu enak sekali. Nah ini buahnya. Coba dekatkan. Nah ciri-ciri pohonnya, Anda mungkin pernah lihat pohon lengkuas ya. Nah ini mirip lengkuas. Jadi kalau nanti di hutan menemukan pohon yang mirip lengkuas seperti ini, lihat di bawah ya. Bahwa buahnya itu kalau matang itu sangat enak dimakan. Kebetulan ya hari ini belum matang. Jadi kalau ini matang, ya, saya coba petik satu ya. Nah ini enak dimakan ya kalau matang, manis. Ini masih keras. Oke, itu aja. Oke bro, setelah perjalanan sekian panjang ya, kali ini kita menemukan sumber air yang sangat jernih ya. Ini ada sumber air dari hutan yang lebat, kemudian di sini pesawahan. Dan saya di sini menemukan ini buah yang sangat enak ya. Anda mungkin pernah dengar yang namanya buah ciplukan atau cecenet. Nah ini nih buahnya nih, kebetulan matang nih. Matang. Oke, coba kita petik ya. Ini buahnya nih dalamnya. Nah, buah ini sebenarnya sangat istimewa ya. Kalau kita baca berita di negeri-negeri Amerika ya seperti Brazil, ini buah ini sangat istimewa ya. Ini udah matang ya dan rasanya enak sekali, manis. Apalagi kalau misalkan di negeri orang lain tuh ini dijemur sampai dia menjadi kismis ya, dan itu enak sekali. Nah, ini harganya sangat mahal ya. Mungkin sekilonya bisa nyampe ratusan ribu rupiah nih. Oke, saya akan coba memakannya. Ini buat kameramen. Enak sekali, segar. Di saat trik seperti ini ya, kehausan, makan buah ini luar biasa ini. Oke, saya ambil satu lagi nih. Buat kameramen. Ini yang udah kering, di bawah nggak jatuh. Insya Allah ini higienis ya. Enak Ini sekali. Enak sekali. Lumayan. Menghilangkan. Bahkan yang sudah seperti ini bro, ini dari tanah ya. Dari tanah, udah kering. Tapi kalau kita kita buka dalamnya ini, masih sangat bagus dan enak sekali. Oke, kita cari dari bawah. Ini nih, saya menemukan dari tanah. Ketika dibuka, dalamnya masih sangat bagus. Segar ya? Segar banget. Oke, kita lanjutkan. Setelah perjalanan melelahkan, kita melewati berbagai macam perjalanan yang tidak mengenakan, tapi mengasihkan. Akhirnya kita menemukan air yang sangat jernih. Ini murni dari pegunungan ya, dari sana. Ini sangat jernih. Coba kita rasakan ya. Saya mau minumnya. Gimana rasanya? Ini kalau ada di dekat perumahan ini bagus untuk beternak ikan kancra ini. Atau ikan masir ya. Ini airnya sangat bening. Bisa untuk akuarium ikan hias ya. Oke, segar sekali. Oke, kita lanjutkan.